Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada bagian ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Coba periksa itu laci meja dan perapian kelas. Oke. Mari pulang kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih Tan. Oke, action ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa masih sakit? DBD. Udah dijenguk? Oke. Siapa lagi? Siapa? Kenapa ya? Sakit juga. Izin? Oke. Siapa lagi? Ananda. Kenapa Ananda? Sakit. Sudah berapa hari? 2. Hari. Oke. Siapa? Siti. Siti. Banyak juga ya. Kenapa Siti? Sakit. Oke, pada pembelajaran hari ini kita melanjutkan bab 2 itu, tapi yang di bagian C ya, tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, di sini saya akan tampilkan. Yadi Blackpool, KTP Surabaya, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Fasmaroice mengungkapkan pelaku Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak anggota DPR disaksikan security black hole menganiaya Andin saat di lift. Selain menendang korban, pelaku juga memukul korban dengan botol minuman alkohol. Lebih parah lagi, pelaku bahkan tega melindas Andini yang notabene pacar pelaku dengan mobil hingga terseret sampai 5 meter. Pelaku kemudian mengangkat korban ke bagasi mobil lalu membawa korban ke apartemen sebelum dibawa ke rumah sakit. Pelaku dijerat pasal 351 atau 359 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang.
ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi. Kami sudah rangkum dan coba ilustrasikan untuk Anda pemirsa. Inilah kronologi di mana anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya dan berujung maut pada 4 September 2023. Gregorius Ronald Tanur mengajak Dini ke Blackmore Cafe Club Surabaya. Kemudian usai terlibat perselisihan antar keduanya di tempat karaoke tersebut, Ronald menganiaya Dini di basement Landmark Mall. Alih-alih menolong Dini yang pada saat itu sudah dalam kondisi tak berdaya, Ronald justru merekam dan menertawakan korban pemirsa. Pelaku Ronald kemudian memasukkan korban ke dalam bagasi mobilnya dan membawanya ke apartemen korban. Pelaku yang mengetahui kondisi korban tak bernafas kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital dan dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo. Ya, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda profil dari pelaku yang tega melakukan tindakan kejinya kepada sang kekasih atas nama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun pemirsa, berasal dari kota Kevamenanu, NTT. Dan ayahnya bernama Edward Tanur, anggota DPR RI dari fraksi PKB. Pelaku sendiri sempat menempuh pendidikan di STIE IEU, program studi manajemen, namun mengundurkan diri, dan juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Kristen Petra dengan program studi ilmu komunikasi dengan status juga mengundurkan diri. Berikutnya kami hadirkan juga untuk Anda profil dari korban atas nama Dini Sera Afrianti atau biasa dipanggil Andin alias Dini, yang berusia 29 tahun dan berasal dari Sukabumi. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari penanganan kasus ini, pemirsa, kami ajak Anda langsung berbincang dengan AKP Rio Pradana, Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya. Nah, udah lihat videonya. Sekarang saya mau lihat atau sudah mengingatkan kembali materi pelajaran minggu lalu. Ya. Masih ada yang ingat? Apa? Kata? Maka peran lembaga penegak hukum. Nah, siapa saja? Lembaga penegak hukum, kepolisian. Oke, ingat ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Ya, sudah tahu tuh peran-peran lembaga hukum, kemudian lembaga hukum itu apa saja ya. Kemudian kita akan membahas dinamika atau kasus-kasus yang sering terjadi atau kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam lingkungan kita ya. Oke. Kan lega.
Balkis? Lega itu maksudnya seperti apa, Balkis? Artinya orang yang bersalah sudah ditangani oleh pihak Orang yang bersalah telah ditangani oleh pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang? Kepolisian. Nah, oke, jawaban yang bagus untuk Balkis. Nah, sekarang pernahkah kalian melanggar hukum? Kalau pernah, yang ringan-ringan pasti ya, apa disadari ya, biasanya gitu ya. Nah, kalau pernah, apa yang kalian rasakan? Kalau kalian itu mengetahui, oh saya ternyata melanggar hukum loh. Nah, apa yang kalian rasakan? Aku Malu, Masya Allah. takut. Apalagi Eci? Apa Eci? bisa Gelisah. Re, apa Re? Cemas. Kata panik. Ya, panik. Kenapa? Rasa kita muncul. karena takut hukum. Takut dihukum karena apa? Hukum. Jadi ada sanksinya ya. Iya. Kita hebat. Nah, semangat belajar itu udah muncul hari ini. Sangat-sangat semangat ya. Memang harus seperti itu ya setiap hari ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Ya, pasti akan muncul saya. Hari ini saya belajar PKS tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, sekarang ada manfaatnya dan pembelajaran itu ada tujuannya ya. Yang pertama, melalui materi pembelajaran ini, peserta didik mampu ya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu mengetahui atau menunjukkan sikap perilaku jujur, dan melalui pembelajaran ini peserta didik juga mampu menampilkan atau menganalisis macam-macam sanksi pelanggaran hukum dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga mampu menunjukkan atau menyampaikan atau menganalisis sanksi-sanksi yang akan didapatkan setelah melanggar hukum tersebut, dan kalian mampu untuk mempresentasikan hasil evaluasi terhadap sanksi, terhadap pelanggaran dan sanksi pelaku yang melanggar hukum ya. Oke, nah dari tujuan tersebut kemudian saya akan melanjutkan kepada materi kita. Nah, bisa dilihat ada apa itu? Ada apa itu artian gambar apa? Data statistik.
tentang pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini hanya per bulan ini, dari Januari dengan sampai ke April, ya. Nah, di situ bisa dilihat pada grafik mengalami, apakah itu mengalami kenaikan atau malah menurun? Hah? Kenaikan. Yang pertama itu grafiknya adalah pelanggaran hukum yang disertai dengan kekerasan. Seperti apa? KDRT. Ini yang korban itu dibunuh, dianiaya atau dibunuh, ya, seperti video tadi ya, seperti video tadi contohnya. Nah, itu mengalami kenaikan dari Januari sampai April 2023, ya. Kekerasan apa? Kejahatan dengan disertai kekerasan, ya. Mengalami penurunan atau kenaikan? Kenaikan, ya. Oke, berarti apa kalau mengalami kenaikan? Cukup meresahkan, ya kan? Ya. Nah, muncul beberapa foto. Lihat. Dari masalah-masalah ini atau dari kasus-kasus yang muncul di dalam foto, apakah kamu bisa membedakan mana-mana kasus yang termasuk dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara? Coba. Gambar nomor berapa yang termasuk ke dalam? Coba Ferdi, gambar nomor berapa Ferdi? Yang satu keluarga, gambar. Oke, yang satu keluarga, ya betul. Baik, coba baik. Yang kedua, pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Apa tuh gambarnya? Kedua, melawan guru, bahkan hampir memukul, ya. Nah, coba yang ketiga. Lihat di lingkungan masyarakat. Nah, itu dilihat ada pencurian rumah, ya. Yang keempat, siapa yang mau jawab? Jejak kejahatan yang terjadi dalam bangsa dan negara. Nah, salah satu contohnya apa, Jejak? Korupsi, ya, pintar. Dapat cinta dari saya. Oke. Nah, coba lihat itu ada LKPD, ya. Contoh ini ada LKPD. Oke. Nah, kalian membentuk kelompok, ya. Satu kelompok itu beranggotakan 6 orang, ya. Kemudian kalian akan membuat dalam bentuk PPT atau apa, ya, tentang kasus apa saja yang terjadi, kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam sekolah maupun dalam negara. Nah, kemudian kamu akan mempresentasikan hasil pekerjaan kamu kelompok itu ke depan kelas dengan menunjuk
perwakilan kelompokmu itu 2 orang, ya, yang menyampaikan. Paham? Kelompok 1 Yulianti, ya, keduanya. Kelompok 2 Baik. Kelompok 3 Ferdi atau Renaldi. Kelompok 4 Balkis. Oke, silakan. Silakan berbagi tugas. Silakan berbagi tugas.
Sanksinya adalah melanggar sanksi undang-undang pasal berapa, dan apa pidananya berapa tahun. Nah, coba kalau yang pelecehan siapa? Saya. Iya, kelompok itu. Kemudian yang penganiayaan? Ya, ini pembunuhan. Ini apa ini? Hah? Korupsi, ya. Coba kalau yang pelecehan siapa? Saya. Iya, kelompok itu. Kemudian yang penganiayaan? Ya, ini pembunuhan. Ini apa ini? Hah? Korupsi, ya. Apa kelompok ini? Silakan bekerja. Jadi satu kelompok itu menampilkan satu kasus yang terjadi ya. Nah, kemudian pelanggaran hukum tersebut melanggar pasal berapa, dan sanksi pidananya berapa ya. Bahan pekerjaan mereka itu PPT-nya
Geser ke Ferdi laptopnya. Biar adik bisa. Nah. Agak sedikit lagi. Di sini ya HP-nya disimpan di saya. Ya udah ya ambil. Tadi ini, Pak, dari Pasaman. Saya eceran itu. Apa? Dari Pasaman. Sekalian ya, yang nyampe ke depan itu sekalian. Yang nyampe waktu silakan. Ada kelompok yang sudah siap ternyata ya. Besar kan nggak layarnya? Tapi tidak bisa. Oh, itu udah me? Sudah enggak? Sudah 20 menit. Bagaimana? Adakah kesulitan? Coba.
Di pojok kanan. Mr. Akyal. Mr. Akyal, please. Tutup ya, Udah? Udah siap semua? Oke, dekat saya. Oke. Nah, sekarang boleh kelompok satu boleh menentukan atau kelompok yang sudah siap. Yang sudah selesai langsung dikirim di Google Form ya.
pelanggaran hukum tersebut melanggar pasal berapa, dan sanksi pidananya itu berapa, ya. Bahan pekerjaan mereka itu jujur PPT-nya boleh dipaksakan memang belakang sampai ratusan itu yang di laptopnya dia saya ke Perdi laptopnya biar adik bisa di sini ya HP-nya disimpan di saya. Ya udah kita ambil. Tadi ini, Pak, dari pasaman. Dari eceran itu. Apa? Dari pasaman. Sekalian ya, yang nyampe ke depan itu sekalian. Yang nyampe waktu kami silakan. Assalamualaikum.
Besar kan nggak layarnya. Tapi tidak bisa. Oh, ibu dah ame. Sudah enggak? Sudah 20 menit. Bagaimana? Adakah kesulitan? Coba. Mana Rika? Di pojok kanan. Mr. Akyat, please. Untuk nyari Udah siap semua? Oke, dekat saya. Oke. Nah, sekarang boleh kelompok satu boleh menentukan atau kelompok yang sudah siap. Jadi gimana? Kelompok Redani, silakan. Sudah siap? Ah, oke. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Hendra Wiguna sebagai penyaji materi dan Rabiatul Dharma Sinta. Di sini dia sebagai moderator saya.
Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Untuk materi ini, apa sih yang kita pelajari? Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang kedua, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di sini, kelompok kami mengambil masalah tentang korupsi. Contohnya korupsi kami mengambil contoh korupsi proyek BTS 4G sebagai salah satu dugaan kasus korupsi terbesar di 2023, kurang dari 1 tahun pilihan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024. Kasus ini menuai banyak kontroversi karena adanya isu demokrasi dalam pemilu yang menyeret Partai Nasdem dengan menjadi tersangkanya salah satu kadernya. Pokoknya itu ada 16. Di sini kami mengambil 3. Yang pertama ada Anam Ahmad Latif. Dia sebagai direktur Bakti Kominfo, ia menerima senilai 5 miliar, pidana 18 tahun penjara, dengan denda 1 miliar, subsidi 12 bulan kurungan. Yang kedua, Galumbang Menang. Ia sebagai direktur utama PT Mora Telematika Indonesia, ia dipidana selama 15 tahun dan denda sebanyak 1 miliar, subsidi 1 tahun kurungan. Yang ketiga, Johan Suryanto. Ia sebagai tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia atau biasa disingkat UI pada tahun 2020. Ia korupsi dalam kasus pembangunan menara BTS 4G, diduga menerima uang sebesar Rp453.608.400. Ia dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak 250 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Sekian penyampaian contoh dari pelanggaran hukum yang dari kelompok kami. Apakah ada yang kurang paham? Silakan. Ataukah ada yang ingin menambahkan, memberi masukan, atau ingin bertanya? Silakan. Silakan kelompok 1 bertanya. Menurut kalian seberapa penting hukum menurut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya, hukum sangat penting karena hukum berfungsi sebagai peraturan yang berupa norma dalam masyarakat dan sanksi. Untuk hukum juga untuk mengatur segala tingkah laku manusia agar kehidupan menjadi tertib dan adil. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah yang lain masih ingin bertanya? Nama saya Adelia dari kelompok 2. Pertanyaan saya, Pak boleh tahu kasus ini termasuk dalam pelanggaran lingkungan apa? Kasus ini termasuk terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Di sini kasus ini menurut saya termasuk ke dalam lingkungan bangsa dan negara karena ini termasuk korupsi. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baiklah. Kelompok berikutnya silakan. Baik, Dalkis, baik. Ya.
bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rekan Terlibuna. Di sini saya ingin bertanya, menurut baik, bagaimana cara meningkatkan kepatuhan hukum? Baik, terima kasih kepada Renati atas pertanyaannya. Terdapat 3 cara dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Yang pertama yaitu dengan cara yang represif, yaitu tindakan yang diberikan agar terjadi penegakan hukum. Yang kedua yaitu dengan cara preventif atau usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dan yang ketiga yaitu dengan cara persuasif atau mendorong dan memacu agar terciptanya kepatuhan hukum. Sekian yang dapat saya jawab. Ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas pertanyaan Jessica. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sudah jelas? Sudah. Yang lain? Sudah? Sudah jelas? Sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Yang tadi sudah disampaikan kelompok kedua, mereka mengangkat kasus tentang penganiayaan anak di bawah umur oleh tangganya, disetrika, ya. Katanya biar disiplin. Nah, itu melanggar pasal berapa tadi? 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan sampai 5 tahun dan dendanya tadi berapa? 72 juta. Oke. Baik, kelompok berikutnya silakan. Ya.
pidana 15 tahun. Oke, terima kasih. Kemudian dapat kami sampaikan, penghadiahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ya, nanti kita responnya ya. Dari kelompok itu siap-siap materinya. Saya juga ngajak teman aku. Saya golongan penganiayaan anak kecil, berapa korupsi, berapa itu menjawab. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok siapa? Kelompok Chelsea. Ini kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis dan saya adalah perwakilan dari kelompok kami. Berikut adalah nama kelompok kami. Dinamika pelanggaran hukum. Kami akan membahas tentang pelecehan seksual. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami bahas, tapi untuk mengefektifkan waktu, kami akan langsung masuk ke contoh pelanggaran pelecehan seksual. Bagi Jamil, apa yang pelecehan adalah salah satu contoh pelanggaran kesusilaan yang sering ditemui. Sanksi yang umumnya diberikan termasuk penjara, denda, serta pengawasan dan rehabilitasi bagi pelaku yang bersalah. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam bab 2 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, langsung ke penyidik unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menjerat AD dengan pasal pembunuhan pada kejahatan pencabulan terhadap keponangannya sendiri kelas 1 SD berinisial KSA sudah meninggal dunia. Aksi bejat itu sudah dilakukan sang paman sebanyak 7 kali. Tidak kami jerat pasal berlapis pembunuhan dan pencabulan karena hasil autopsinya diduga penyebab meninggalnya karena sakit, kata Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang. AY yang kini ditahan di Polrestabes Semarang dijerat pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Doni mengatakan dari pemeriksaan forensik diketahui memang ada luka lecet di kemaluan dan alis korban berdasarkan alat bukti yang sudah ditemukan. Memang terjadi pencabulan kepada korban yang dilakukan tersangka. Aksinya telah dilakukan di kamar rumah tinggalnya saat ayah dan ibunya pergi bekerja. Mereka tinggal satu rumah termasuk 2 kakeknya. Tersangka bekerja sebagai penjahit di tetangga rumah. Saat jam makan siang kembali ke rumah untuk mencabuli keponakannya sendiri. Oke, sekian contoh kasus dan sanksi yang kami jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, apakah ada yang ingin bertanya?
Menurut kelompok kami dan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis pelecehan seksual adalah pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, dan pemaksaan kontrasepsi serta pemaksaan perkawinan. Pelecehan seksual non fisik terdiri dari chatan atau siulan orang-orang yang bersifat mesum atau meresahkan kita. Dan pelecehan seksual fisik itu sudah termasuk yang menyentuh atau yang lebih kasarnya kayak paman yang Oke, sekian penjelasan dari saya. Apakah sudah bisa dimengerti? Bagaimana? Ada yang masih ingin bertanya? Menarik kasus ini ya. Kasus kelompok baru ke sini. Pelecehan seksual. Ya, yang lain? Bagaimana? Ada yang sedikit bertanya lagi? Jika tidak ada, maka akan saya sekian dari saya. Bila suaranya kurang jelas, mungkin bisa sikot saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan dari 4 kelompok ya tentang berbagai kasus pelanggaran hukum dan sanksi-sanksi yang diterima oleh pelaku. Nah, ya ada kasus apa tadi? Kasus pembunuhan, nah, penganiayaan, pelecehan dan korupsi. Nah itu contoh-contoh kasus yang terjadi, kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Oke. Nah, melalui pembelajaran ini apa yang kamu dapatkan? Mengetahui apa? Iya, bermacam kasus yang terjadi dalam lingkungan kita, mulai dari keluarga, oke, tahu ya itu melanggar pasal berapa. Nah tadi itu yang pelecehan mana? Kelompok 4 pelecehan itu melanggar pasal berapa? Yang lain? Pasal 4 ayat 1 Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ya. Oke. Kemudian kelompok Balkis tadi baik. Iya. Oke. Ya ini mengerjakan soalnya di kelompoknya. Nah, silakan buka itu. Kemarin ada tadi ada ibu kirim apa?
tes akhir ya, silakan kita mengerjakan tes akhirnya, silakan dibuka dan dikerjakan dulu ya. Ada waktu. Sama dua. Sudah disampaikan dari 4 kelompok ya tentang berbagai kasus pelanggaran dan sanksi-sanksi yang diterima oleh si pelaku. Nah ya, ada kasus apa tadi? Kasus pembunuhan, ya, penganiayaan, pelecehan dan korupsi. Nah itu contoh-contoh kasus yang terjadi, kasus pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Oke. Nah, melalui pembelajaran ini apa yang kamu dapatkan? Mengetahui apa? Iya, bermacam kasus yang terjadi dalam lingkungan kita, mulai dari keluarga, ya. Oke, tahu ya itu melanggar pasal berapa? Nah tadi itu yang pelecehan mana? Kelompok pelecehan itu melanggar pasal berapa? Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya. Oke. Kemudian kelompok bagus tadi baik. Iya, oke. Nah, silakan buka itu. Kemarin tadi ada ibu kirim link soal untuk tes akhir ya. Silakan kita mengerjakan tes akhirnya. Silakan dibuka dan dikerjakan dulu ya. Masih ada waktu. Ambil aja. Pasal Yang sudah selesai langsung dikirim di Google Form ya.
yang dikatakan oleh Balkis, kemudian yang termasuk dari platform ya. Sudah selesai? Oke, nilainya udah bagus-bagus ya. Oke, nilainya udah bagus-bagus sekali ya. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang pasal-pasal pelanggaran hukum? Sudah tahu? Karena kan sudah disampaikan ya. Kemudian sudah bisa tahu mana pelanggaran pelecehan yang termasuk dalam pelanggaran kasus pelecehan ya, seperti yang dikatakan oleh Balkis. Kemudian yang termasuk dalam penganiayaan berat, pembunuhan dengan kekerasan ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita siapkan dulu kondisikan kursi dan meja seperti ini. Kamu bisa menyampaikan hasil kerja dalam kelompokmu dengan baik ya. Kemudian kamu sudah memahami dan bisa mengidentifikasi macam-macam pelanggaran hukum beserta pasal yang menjeratnya dan mengetahui atau menganalisis sanksi-sanksi yang didapatkan oleh pelakunya. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Semangat dan tetap memberikan banyak ya. Oke. Adakah yang menarik kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Ada sedikit, banyak? Alhamdulillah ya. Adakah kesulitan? Nah, sedikit, tapi tidak begitu berarti ya. Oke. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa.
Doa selesai. Saling dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bagi dulu.